Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu linguistik. Oke, mengenai ilmu linguistik akan saya paparkan di slide berikutnya. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, juga mempelajari tentang sejarah. Mengapa manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kajian mengenai bahasa, terus bagaimana caranya kita mengimplementasikan, mengklasifikasikan, dan juga mengkaji lebih dalam. Bisa juga meneliti tentang apa itu sebenarnya bahasa dalam kehidupan manusia dan apa urgensinya kita memerlukan komunikasi sebagai sarana dalam kita berhubungan dengan manusia yang satu dengan yang lain. Lebih jelas mengenai ilmu linguistik, saya akan paparkan beberapa keilmuan atau ilmu bantu. Bisa dikategorikan juga cabang ilmu linguistik, yaitu sebagai berikut. Sosiolinguistik. Apa itu? Sosiolinguistik yaitu ilmu sosiologi dan linguistik yang mempelajari tentang perilaku antar manusia di dalam masyarakat. Sedangkan di ilmu linguistiknya lebih ke dalam bahasa yang digunakannya. Ya, seperti contoh bagaimana perilaku ataupun hubungan sebab akibat atau kausalitas antara suku Jawa dan suku Batak. Misalnya kalau kita diskusi karena perbedaan dialektikanya, ya kayak suku Batak itu terkenal karakter yang kasar, terus bahasanya juga kasar gitu loh. Kalau Jawa kan identiknya orang yang lemah lembut, jadi bahasanya halus gitu tutur katanya. Intinya seperti itu kajiannya. Terus yang kedua ada yang namanya antropolinguistik. Apa itu? Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dari sudut bahasa. Jadi seperti contohnya, kamu dapat mengetahui bahasa dari suku lain walaupun belum mengetahui secara umum mengenai kebudayaannya, namun dari bahasa bisa ditelaah, bisa diketahui itu orang dari mana. Ya kayak dialek Inggris ada verb ing, ada verb want, to, and verb to, ya kayak gitulah. Terus kalau orang Rusia biasanya ngomongnya menggunakan alfabet Kiril gitu loh sebagai implementasi dari bahasanya. Terus orang orang India biasanya menggunakan bahasa Hindi yang terkadang kita bisa melihat dari tulisannya gitu loh, yang kayak kerajaan itu Majapahit gitu loh, huruf Palawa ya itu, atau Sanskerta ya biasanya kayak gitu. Jadi kita dapat mengetahui manusia dari luar gitu loh, dari kajian kebudayaannya gitu, dari bahasanya, tahu kebudayaan dari bahasa yang dituturkan oleh suatu suku atau bangsa tersebut. Terus ilmu semiotika. Semiotika itu ilmu yang mempelajari tentang lambang, tentang tanda, tentang kajian mengenai seluk-beluk simbol yang ada di seluruh dunia. Karena kita sebagai manusia, ketika ada yang namanya tanda itu dapat mengetahui situasi kondisi, ya contohnya saja di lampu merah ya. Kalau nggak ada lampu merah kita pasti semena-mena dalam berkendara ya, intinya seperti itu lah. Lampu merah berarti kita harus berhenti, lampu kuning adalah kita harus hati-hati, lampu hijau kita kembali menjalankan motor atau menjalankan kendaraan kita. Intinya seperti itu pelajaran atau kajian yang dipelajari di ilmu semiotika.
Terus ada yang namanya leksiografi. Leksiografi itu apa? Adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari cara menyusun kamus, di antaranya dari perancangan, komplikasi, penggunaan bahasa, serta evaluasi di suatu bahasa. Ya, jadi kamus itu ya suatu apa yang namanya? Ya kayak koleksi gitu bahasa dari bahasa yang ada di dunia gitu. Ya kayak kamus bahasa Indonesia sama Inggris itu diklasifikasikan mana yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, mana yang masuk ke dalam bahasa Inggris. Ya kayak perbedaannya, kalau di Inggris ada verb ing, verb 1, verb 2, verb 3 gitu loh klasifikasinya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada yang namanya kata baku, kata tidak baku, kata sandang, kata kerja, kata benda, kata nominal, kata sandang, dan lain sebagainya. Intinya, ilmu leksiografi mempelajari tentang kajian yang memiliki 3 tahapan, yakni 1 tahap evaluasi, 2 tahap observasi dan klasifikasi, 3 tahap penyusunan teori. Oke, yang pertama tahap spekulasi, yakni pada saat itu linguistik itu hanya sebagai statement yang masih spekulatif. Dalam arti spekulatif itu masih menduga-duga suatu keadaan, belum bisa dipertanggungjawabkan makna yang sesungguhnya. Ya contohnya seperti ini contohnya. Bumi itu berbentuk bulat, namun pada saat itu belum ada yang mengetahui kenapa ya bisa berbentuk bulat. Intinya cuma dugaan-dugaan sementara tanpa adanya argumen berkelanjutan mengenai mengapa ya bumi kok bisa bulat. Belum ada landasan teorinya, belum ada penelitian lebih lanjutnya. Terus kedua, klasifikasi dan observasi lah. Ilmu linguistik itu diamati, dipelajari gimana caranya aktualisasi dalam ruang lingkup keilmuan tersebut, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu bagaimana, terus kaidah kebahasaannya seperti apa, terus cabang-cabang ilmu yang menaunginya apa saja gitu. Diobservasi dulu, lalu setelah itu diklasifikasikan. Nah, klasifikasikan itu ya kayak apa ya namanya, kayak misalnya di organisasi itu ada organisasi utama, ada organisasi anakan. Ya contohnya kayak organisasi OSIS lah, di bawahnya ada yang namanya majelis permusyawaratan kelas gitu loh. Terus di bawahnya lagi ketua kelas, lalu struktur kelas yang lain lah, contohnya seperti itu. Terus yang ketiga tahapan apalagi ya, penyusunan teori lah. Setelah melalui tahap panjang proses penelitian, hipotesis atau jawaban sementara yang telah dikumpulkan. Nah, setelah itu baru tahap pengujian teori. Oh ternyata linguistik ini kajiannya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini, metodologinya seperti ini, lalu dikembangkan menjadi disiplin ilmu yang dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya intinya seperti itulah. Jadi mengenai tahap perkembangan dari ilmu linguistik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari ilmu linguistik. Ya, manfaat yang pertama bagi para politikus atau negarawan adalah dengan mempelajari ilmu linguistik, maka para negarawan ataupun politikus tersebut dapat menyampaikan secara efektif penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terus yang kedua, untuk para penulis dapat
menjadi sarana dan referensi dalam menuliskan dan mengaktualisasikan komunikasi secara tulisan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam ilmu linguistik. Ya, seperti contoh sintaksis, fonologi, dan lain sebagainya. Untuk para tenaga pengajar seperti guru dan dosen, ilmu linguistik sangat sekali bermanfaat untuk mengaktualisasikan, mengimplementasikan, ataupun mengamalkan kepada muridnya atau mahasiswa. Dengan ilmu linguistik juga guru dapat mengetahui apa itu yang dinamakan linguistik, apa saja ilmu yang membantu dalam aktualisasi ilmu linguistik, apa saja kaidah-kaidah dari ilmu tersebut, serta manfaat dalam melakukan suatu riset atau penelitian dengan menggunakan konsep linguistik. Oke, terus untuk para mahasiswa, jadi yang nomor 3 ya, bagi mahasiswa dengan mempelajari ilmu linguistik sangat terpandu sekali, terutama dalam menggarap tugas. Menggarap tugasnya itu seperti kayak bikin jurnal, bikin makalah, kan harus menggunakan kaidah-kaidah linguistik secara tulisan ya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa. Terus melatih kita dalam berpikir kritis dan kreatif dengan menggunakan kaidah-kaidah linguistik serta ilmu yang menjadi sarana dalam ilmu linguistik tersebut seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, leksikografi, semiotik, dan lain sebagainya. Terus untuk masyarakat umum, dengan mempelajari ilmu linguistik juga melatih kita berbahasa yang baik dan benar, yang mungkin bisa diaktualisasikan penggunaan bahasa baku dalam mengucapkan sesuatu. Ya, kayak contohnya yang dulunya orang katakan itu apotik, sekarang ketika sudah mempelajari ilmu linguistik berubah menjadi kata apotek. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan sesuai itulah metodologi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadinya masyarakat secara umum juga mengetahui mana bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk diaktualisasikan melalui lisan. Intinya seperti itu, dan juga menjadi sarana kita dalam melatih public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Intinya seperti itu. Sekian video yang telah saya paparkan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.